ini sama dengan sekolah lagi, Bu. Jadi sekolah lagi, tapi apa yang saya dapat dari sekolah saya itu harus saya implementasikan, harus saya bagikan dengan pertama kawan-kawan yang ada di sekolah, yang kedua dengan warga sekolah. Nah, kalau warga sekolah itu bukan siswa aja, jadi warga sekolah itu ada siswa, ada orang tua, ada pemerintahan setempat, ada lingkungan sekolah. Nah, hari ini Ibu-ibu, salah satu aksi nyata saya itu di modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Ibu-ibu mungkin ada yang tahu dengan budaya positif? Boleh kasih pendapat? Bu Sagina, ada yang tahu tentang apa itu budaya positif? Karena seorang guru wajib tahu apa itu budaya positif. Gambaran aja, gambaran. Siapa yang bisa ngasih gambaran, walaupun bukan Ibu Sagina, silakan yang mau bisa ngasih gambaran. Oh, budaya positif itu ini loh. Apa kira-kira, Bu? Ya, buka kan? Next. Nah, ternyata sebelum kita mulai ke materi tentang budaya positif tadi, hari ini kita buat dulu kesepakatan kelas. Kesepakatan kita, karena ke depan saya akan memberikan materi, jadi kita bikin dulu kesepakatan. Ibu-ibu, ada enggak hal-hal yang perlu kita sepakati sebelum kita melaksanakan materi? Karena ini ada beberapa yang sudah kami pancing. Yang pertama, menghargai siapapun yang bicara. Yang kedua, mengangkat tangan sebelum bicara. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Yang keempat, aktif. Nah, mungkin dari ini ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau dikurangi? Atau cukup? Bapak-bapak, kita tambahkan nggak, Pak? Kalau ditambahkan tidak boleh merokok dalam ruangan. Boleh. Boleh. Batuk dulu. Nah, boleh. Bu Petri nanti diketik ya, Bu Petri, tidak boleh merokok di dalam ruangan. Oke, terima kasih ya, Pak. Oke, next. Ngopi gimana? Ngopi boleh. Nah, jadi ini ibu-ibu bapak sekalian mungkin kenal ya dengan sosok Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini biasanya kita sebut sebagai bapak pendidikan atau tokoh pendidikan Indonesia. Mengapa demikian? Karena beliau pendiri sekolah pertama di negara kita yang menjadi pelopor berdirinya sekolah Muhammadiyah pertama. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun atau menghamba segala kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman agar anak dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi ibu-ibu, menuntun itu artinya tidak memaksa, ya? Kalau menuntun memaksa itu namanya mungkin menarik, menyerobot. Nah, yang namanya menuntun itu pastinya tidak memaksa. Jadi kalau dulu kita dengar istilah, "Oi, anak kecil itu bagaikan kertas putih yang bisa kita tulis apa aja semaunya kita." Pernah dengar seperti itu? Apapun yang tidak kita tulis aja di kertas putih itu. Karena anak kecil itu diibaratkan dengan kertas putih yang polos. Pernah dengar itu? Nah, ternyata itu setelah saya belajar di sini salah. Yang benar itu anak-anak itu sudah punya gambaran. Kan di sini disampaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak itu dari lahir itu lah tahu dia ini kemana, potensi dia ini mau jadi apa, kemampuan dia ini sudah ada dari dia lahir. Ibarat tuh sudah ada gambar garis putus-putusnya. Nah, kalau menuntun, itulah gunung kita menuntun, menebalkan garis-garis tadi. Kita tuh tinggal nebalkan baik, bukan menggarisnya, menebalkan garisnya. Jadi itu yang kadang-kadang kita salah persepsi dengan anak-anak kita. Kita nak garis, nak kawan ini. Padahal anak itu sudah ada kodrat dari dirinya sendiri, kodrat alam itu sudah bawaan dari lahir, pemberian dari yang pencipta itu sudah ada di anak itu. Nah, kemudian ada lagi kodrat zaman. Nah, kodrat zaman ini ibu-ibu, ibu bapak sekalian, memang di sini bukan guru semua, tapi yang namanya orang tua adalah guru. Orang dewasa adalah guru bagi yang lebih muda. Sudah punya anak kan? Ya. Nah, artinya
kita memang sudah jadi guru, walaupun bukan di sekolah. Guru yang paling utama dan paling pertama itu adalah dalam rumah, dalam keluarga. Artinya kitalah guru pertama. Sebelum anak kita diantar ke sekolah, kitalah guru pertama. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini tidak merasa rugi mendengarkan materi yang saya sampaikan, walaupun bukan berstatus guru di sekolah. Oke, insya Allah tidak akan rugi. Jadi silakan next. Nah, ini dia budaya positif. Budaya positif kalau kita simpulkan adalah nilai-nilai kebajikan atau keyakinan, kebiasaan yang dilakukan yang dapat menumbuhkan karakter pada anak agar mampu menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu apa aja tingkah laku kita yang bisa nantinya ditiru sama anak kita untuk kelak dia punya kepribadian yang mandiri dan itu hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jadi dia tidak akan memperlakukan budaya positif tadi dengan semua orang, tidak akan memperlakukan semua orang itu sama, karena dia sudah merasa diperlakukan sebagai teman. Artinya yang menjadi teman dia saja yang akan diperlakukan dia sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian ada lagi sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau di sini Bapak Ibu guru biasanya mungkin salah satu contohnya kita mempunyai anak yang mungkin melanggar peraturan sekolah. Kita anggap saja mungkin peraturan sekolah di sini anak-anak yang pakai anak-anak yang mungkin terlambat ke sekolah. Jadi ketika anak datang terlambat ke sekolah, kita panggil, kita kasih tahu sekolah jam berapa? Jam sekian Bu, atau jam sekian Pak. Kamu datang jam berapa? Ternyata kamu sudah terlambat berapa menit. Misalnya saya sudah terlambat 10 menit. Oke, sekarang peraturan di sekolah bahwa jika terlambat apa? Jadi mungkin anak kita akan jawab, Bu, jika terlambat saya harus membersihkan kamar mandi misalnya. Jadi kita selaku pemantau kita langsung biarkan, sudah silakan ke kamar mandi untuk membersihkan kamar mandi, karena itu sudah ada di peraturan di sekolah. Itu kalau kita posisi kontrol kita menjadi seorang pemantau. Nah, yang terakhir posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sebagai manajer di sini, Bapak Ibu mungkin tahu apa itu manajer. Artinya sebagai manajer kita itu sudah mampu mengkoordinir secara keseluruhan. Nah, dalam posisi manajer ini sebagai guru, kita membuat anak ini atau memancing anak ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, agar anak ini tahu bahwa yang dia lakukan itu benar salah, dan dia juga sadar apa yang harus dia lakukan setelah dia melakukan kesalahan. Dan itu diawali dengan dialog. Diawali dengan dialog daripada guru dengan anak. Contohnya salah satunya mungkin dengan kita bertanya seperti kasus yang tadi, misalnya ada yang terlambat sekolah. Kalau sebagai pemantau kita hanya kasih tahu, kamu masih ingat peraturannya ini, artinya konsekuensinya ini sudah laksanakan. Nah, tetapi ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, kita tanya dulu kenapa bisa terlambat, apa yang membuat kamu terlambat. Contoh misalnya, ya Bu, saya terlambat, saya bangun kesiangan karena malam tadi saya ada acara ini, ternyata ibu saya tidak bisa membangunkan. Nah, sebagai guru yang mempunyai kontrol manajer, pertanyaan-pertanyaan yang bermakna akan kita lontarkan. Nah, contohnya, siapa saja yang ada di rumahmu? Oh, di rumah ada bapak, Bu, ada kakak. Oke, sekarang supaya kamu tidak terlambat lagi, apakah mereka bisa membangunkanmu, membantu untuk membangunkanmu di jam yang tepat? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Ternyata nanti besok-besok mereka inilah yang akan membantu kamu untuk bangun. Mungkin sudah ada alarm tapi tidak terbangun dengan alarm. Ada alternatif lain, di rumah ada ibu, ada bapak, atau ada saudara yang lain. Kita sampaikan, saya malam ini ada kegiatan, jadi besok pagi saya mohon kalau saya tidak terbangun jam sekian, mohon bangunkan saya. Nah, itu pernyataan tersebut dari anak yang kita pancing. Kita tanya, apa solusinya? Kalau nanti supaya kamu tidak terlambat lagi, apa solusinya dari kamu? Nah, nanti anak tersebut akan bicara hal yang demikian. Ternyata di rumah ada sekian orang, Bu. Kalau saya nanti ada kegiatan malam lagi, saya bakal tidur malam lagi. Ternyata
ternyata saya akan sampaikan kepada mungkin kakak saya yang akan membangunkan saya. Jadi solusi itu dari si anak yang lebih tahu lingkungan di sekitar dia. Nah itu kita sebagai posisi kita sebagai manajer. Nah jadi dari keseluruhan posisi kontrol guru, maka posisi kontrol yang terbaik adalah posisi manajer. Dan mulai. Oke, Bapak Ibu sekalian, kembali lagi. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, kita coba bahas bersama. Ya, silakan Bu. Begini Bu, bagaimana cara kita memperbaiki pola asuh kita terhadap anak? Karena selama ini saya sendiri sadar bahwa saya itu mendidik anak itu agak keras mungkin. Ya, posisi kontrolnya belum benar ya, belum di manajer ya Bu ya. Oke, baik. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Baik sekali. Jadi itu tadi yang kita ceritakan bahwa seorang guru harus paham dulu nilai dan peran. Nah, jadi kembali dulu ke nilai. Jadi nilai tadi ada mandiri, ada reflektif, ada inovatif, ada kolaboratif dan berpihak pada murid. Nah, jadi Bapak Ibu harus pahami dulu ini. Pahami dulu ini karena ini merupakan nilai-nilai kepribadian kita. Jadi bukan karena tetangga, bukan karena kepala sekolah, bukan karena kepala desa, karena itu adalah kepribadian kita untuk mewujudkan pribadi yang kita inginkan. Nah, jadi kembali Bu, di sini kita coba buka ke reflektif. Reflektif itu artinya Bapak Ibu menyadari seperti tadi Ibu Fitri, berarti dia sudah berusaha merefleksi dirinya sendiri. Oh ternyata setelah mendengar materi ini, oh saya salah. Setelah saya tahu yang sebenarnya, apa yang harus saya lakukan? Makanya Ibu Fitri bertanya di dalam forum ini. Jadi terima kasih, bagus sekali. Nah, dari apa yang Ibu Fitri tanyakan tadi, itulah perlunya kita mengetahui posisi kontrol kita itu ada di posisi yang mana. Apakah kita di sini sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah kita sebagai pemantau? Ataukah kita sebagai teman? Atau kita sudah sebagai manajer? Jadi ada 5 kontrol kita selaku guru yang harus kita pahami dan harus kita kendalikan dalam diri sendiri. Nah dari 5 ini tadi posisi mana yang paling bagus? Manajer. Nah, jadi mampulah tingkatkanlah kompetensi kita selaku guru untuk menjadi posisi atau menempati posisi sebagai manajer. Apa yang harus kita lakukan? Itu tadi. Kalau posisi kita sebagai pemberi hukuman, kita harus tahu dulu. Kalau kita pemberi hukuman, apa yang terjadi dengan anak kita? Yang pertama, anak kita akan terkesan membangkang. Yang kedua, anak kita pendendam. Itu jika kita menerapkan sebagai pemberi hukuman. Nah kemudian kalau kita menerapkan sebagai pemberi rasa bersalah, apa yang terjadi dengan anak kita? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Jadi ataupun kalau kita jadi pemantau, apa yang terjadi dengan anak kita? Kalau kita jadi pemantau, anak kita nanti akan seperti ini. Kalau kita jadi teman, anak kita akan seperti ini. Jadi kalau kita jadi manajer, anak kita akan seperti ini. Nah tadi yang sudah kita bahas bahwasanya manajer merupakan posisi kontrol yang paling tepat. Jadi solusinya untuk Ibu Fitri dan ibu-ibu sekalian, berupayalah menjadi posisi manajer. Betul. Jadi kita pahami dulu Bu. Kalau aku pakai posisi pemberi hukuman, pantas anak aku seperti ini. Karena aku di rumah pakai posisi itu. Aku sering mengancam, aku sering memberikan hukuman. Atau pemberi hadiah. Pemberi hadiah juga Bu tidak terlalu bagus. Pemberi hadiah juga ada hadiah yang membunuh karakter anak. Ketika anak tidak diberi hadiah, dia tidak mau melaksanakan. Karena itu tadi hadiah itu merupakan faktor dari luar, bukan faktor dari diri sendiri. Nah, kalau kita pakai posisi manajer, faktor itu dari dalam anak itu sendiri, dari kesadaran dia sendiri. Walaupun tidak diberi hukuman, walaupun tidak diberi hadiah, dia tetap melaksanakan. Nah, jadi sebagai guru berupayalah untuk berada di posisi manajer. Mungkin itu jawaban dari saya. Masih ada ibu-ibu yang lain yang mau ditanyakan?
sebutkan kembali. Masih ingatkah Bapak Ibu sekalian dengan peran sebagai guru? Masih. Oke, apa saja? Silakan coba disebutkan. Harus mandiri, Mandiri, oke. Reflektif, inovatif, inovatif, kolaboratif, kolaboratif. dan berpihak pada murid. Oke, terima kasih. Baik, nah sekarang kalau itu tadi adalah nilai. Nah sekarang peran. Coba kita sama-sama sebutkan kembali apa saja peran kita sebagai guru. Yang pertama, Menjadi coach modernisasi Jawa, oke. mendorong Kolaborasi. mewujudkan kepemimpinan murid, Kemudian dan menggerak komunitas praktisi. Oke, untuk yang di poin komunitas praktisi nanti akan kita lebih perjelas lagi supaya kita membuat satu perkumpulan praktisi agar kita bisa menyelesaikan atau mencari solusi jika ada permasalahan-permasalahan dalam proses pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu, ternyata masih ingat semua. Dari apa yang sudah kita pelajari tadi, ada yang mau ditanyakan? Kami persilakan. Nanti kan mulai. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan? Kami persilakan. Silakan Bu Yani. Bagaimana contoh guru yang sudah menerapkan kontrol manajer? Contoh sikap. Mungkin kita ambil dari contoh kasus mungkin ya Bu ya. Nah, jadi supaya kita tahu bahwa seorang guru itu sudah melakukan kontrol manajer, mungkin bisa kita lihat dalam dia menyelesaikan satu masalah. Oke, kita ambil salah satu contoh kasus saja. Jadi kasus ada anak sekolah yang datang ke sekolah yang ketika di sekolah dia berkelahi dengan temannya, kemudian si temannya ini mungkin kancing bajunya lepas karena tarik-tarikan, jadi kancing bajunya lepas. Nah, kita anggaplah si Dino sama si Andi. Si Dino sama si Andi berkelahi ketika di sekolah sampai adu fisik dan kemudian si Andi lepaslah semua kancing baju. Oke, itu kita ambil salah satu contoh kasus. Baik. Nah, untuk posisi manajer seperti tadi yang kita jelaskan bahwa ada segitiga restitusi, salah satu prinsip yang bisa kita laksanakan yang melalui 3 tahapan tadi. Yang pertama tadi itu dengan validasi tindakan yang salah, yang kedua itu dengan menanyakan keyakinan kelas, dan yang ketiga menstabilkan identitas. Nah, jadi ketika kita ada di posisi kontrol, kita ikuti segitiga restitusi ini. Yang pertama kita ambil validasi tindakan yang salah. Ketika kedua anak si Dino sama si Andi tadi kita kumpulkan, yang bajunya lepas tadi siapa? Yang kancing bajunya lepas? Dino. Si Dino. Bajunya lepas, si Dino ditarik sama si Andi. Oke. Otomatis si Dino pasti mukanya lebih marah kira-kira kan. Nah, jadi yang pertama kita lakukan tadi validasi tindakan yang salah. Oke, jadi kita tanya, nah tadi kenapa? Kok sepertinya ibu dengar ada keributan? Ibu boleh tanya sama si Dino. Dino jawab, iya Bu, tadi kami itu sedang main basket, tapi sikut-sikutan kasar, jadi saya tidak suka kasar. Akhirnya Andi saya pukul. Kemudian kata Andi, iya namanya kan juga main, kok marah. Akhirnya saya tarik bajunya, akhirnya copotlah semua kancing baju. Itu pernyataan dari kedua anak. Apa yang dilakukan guru lagi sebagai posisi kontrol? Itu tadi kita baru melaksanakan tahap pertama, yaitu validasi tindakan yang salah. Oke, kata gurunya, jika kita sudah memakai posisi sebagai manajer dan kita sudah menerapkan segitiga restitusi. Baik, ternyata kalian tadi sama-sama mempertahankan diri. Bagus nak mempertahankan diri. Apalagi laki-laki. Memang kita harus mempertahankan diri. Ketika ada permasalahan, memang kita harus bisa mempertahankan diri. Akan tetapi, kira-kira ada nggak hal lain yang bisa kalian lakukan untuk perselisihan tadi, untuk menyelesaikan perselisihan
pada berkelahi? Ada tidak? Kita yang tanya ke anak. Jadi anak itu yang menjawab. Ada bu, mestinya tadi saya harus sabar. Atau mestinya tadi saya harus bilang, kamu tuh jangan dorong-dorong. Atau yang ini bilang kan, iya bu, harusnya tadi jangan kasar. Jadi itu anak-anak yang mengutarakan itu. Itu ketika kita tahapan untuk menstabilkan atau validasi tindakan yang salah tadi. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan ini seperti ini. Menurut kalian berkelahi itu pantas tidak dilakukan? Jadi anak-anak pasti akan jawab, karena sebelum dia menjawab itu kita sudah pancing dengan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Kita sudah pancing anak-anak itu untuk mengatakan atau menyadari ternyata ada hal yang lebih bagus, lebih layak mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah tadi selain daripada berkelahi. Oke, nah, ketika kita tanya, menanyakan keyakinan tadi, mereka akan jawab tidak bagus bu berkelahi. Kenapa? Ya inilah bu, gara-gara berkelahi, mungkin kata si Dino kancing baju saya lepas, mungkin kata si Andi tadi saya sakit bu, kena tonjok. Itu kan? Itu nanti mereka akan jelaskan. Kemudian terakhir kita menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini itu tadi yang kita sampaikan. Oke, sekarang istilahnya tuh yang bajunya lepas tadi si Dino ya. Jadi si Andi. Andi sekarang baju temanmu kancingnya lepas. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Si Andi pasti bengong karena posisi di sekolah. Nah, kemudian si Dino ditanya, Dino, apa yang bisa dilakukan Andi? Terserah bu, yang penting baju saya bisa dipakai lagi. Yang penting kancing baju saya bisa dipasang. Nah, jadi si Andi bertanya lagi, gimana nih? Kira-kira. Tapi bu, saya tidak bisa menjahit. Tapi bu, saya tidak ada alat jahit di sekolah. Nah, kalau misalnya di sekolah kita kebetulan di situ ada kegiatan menjahit, kita bisa minta dia langsung melaksanakan. Karena dia pasti akan bilang begini, si Dino mau bajunya dipasang lagi kancingnya. Gimana menurut kamu? Ya bu, saya siap bu pasang kancingnya, tapi gimana bu? Di sekolah nggak ada alat buat ini, buat apa namanya tuh menjahit. Kancingnya juga mungkin sudah hilang semua. Kita kembalikan lagi dengan si Dino. Gimana Dino? Jadi nanti mereka itu akan berusaha menyelesaikan permasalahan dari tatapan wajah, dari tatapan mata sama-sama anak satu dengan anak satu berselisih. Ketika selama proses kita memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna itu sudah ada perubahan. Jadi anak-anak yang bermakna itu, yang kita beri pertanyaan bermakna itu, dia selama mengikuti proses itu dia sudah berupaya untuk memberikan yang terbaik atau berusaha mengendalikan diri untuk tidak melepaskan emosinya lagi seperti sebelumnya. Nah, itu tadi contoh kasus itu. Jika di sekolah itu ada kegiatan itu, maka ada kegiatan menjahit, maka si Andi bisa melakukan langsung menjahit bajunya. Tapi jika tidak, kita kembalikan kepada si Dino. Gimana Dino?